silakan di baris selanjutnya dan mendapat di belakang. Jadi sudah ada ya, kita akan perkelompokan di sini, jadi kita sama-sama melakukan aktivitas hari ini biar lebih semangat lagi. Dan sebelum kita memulai kegiatan, kita akan dengarkan dulu untuk opening speech yang akan disampaikan oleh Pak Bang, mewakili dari Pak Kusmu ya. Boleh untuk Pak Bang, silakan. Kita langsung masuk untuk Pak Bang ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari TNI, dari Pak Ibu, Pak Mami, Pak Manca, dan Pak Agus yang sudah mempersiapkan untuk kegiatan training ESBO hari ini serta dengan besok kegiatan yang kita lakukan. Ya memang ini salah satu bentuk ya bahwa sebenarnya sudah sekian lama kita tidak ada kegiatan yang memang bersifat offline dengan teman-teman kepala cabang. Mungkin sudah kita lebih kurang hampir berapa 3 tahun ya, 3 tahun dan kali ini kita kembali lagi untuk bisa berkumpul bersama ya. Serta memang di sini memang perlu kita mungkin menjelaskan kembali terkait beberapa hal poin-poin penting yang terjadi selama ya 3 tahun ini terjadi ya untuk mengingat kembali kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Nah saya harap memang di sini saya mau pilih Pak Ismo ya, tapi sebenarnya memang kemarin ternyata beliau ada urusan, intinya dia ada urusan ada meeting sehingga dia belum tahu untuk kedatangannya hari ini ke Bengkulu dan bergabung bersama kita. Nah tapi kalau dengan tidak adanya beliau saya harap kita berbagi rasa ya semangatnya kita pada hari ini sampai dengan besok ya untuk mengikuti kegiatan training GSQ dan outdoor untuk software media dari Nambentuk dan Mancantum juga. Nah jadi saya minta tolong hari ini teman-teman benar-benar ambillah apa yang memang pengen disampaikan inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini sampai dengan besok supaya apa yang dilakukan hari ini tidak sia-sia kita dibawa pulang ke unitnya masing-masing dan bisa diterapkan di tempatnya masing-masing. Karena ini kita sudah dari Pak Saiful, Pak Mali dan teman-teman yang ini sudah Surabaya masyarakat kita untuk mengundang secara training yang memang berdua datang ke Bengkulu dan itu juga butuh support yang luar biasa untuk menyampaikan juga manajemen juga supaya kenapa teman-teman juga butuh yang namanya investment pula terkait kondisi calonnya masing-masing. Jadi saya harap hari ini teman-teman bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apapun yang disampaikan oleh dari Pak Saiful, baik juga dari Pak Andri Falas gitu ya, selaku trainer yang memang diundang pada hari ini, sehingga teman-teman balik lagi saat pulang ke dealernya masing-masing besok untuk lusa kita memang bisa memberikan dan menerapkan apa yang dilakukan hari ini dan timnya yang di bawah. Mungkin dari saya cukup itu saja. Kita juga dengan waktu lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bar yang jadi maaf ya Bapak Ibu semua karena memang Pak Ismu lagi berhalangan hadir ya. Sebenarnya kalau seandainya Pak Ismu yang melakukan opening akan lebih wow ya untuk kegiatan kita hari ini, tapi memang beliau lagi ada halangan sehingga tidak bisa bergabung dengan kita hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan trainingnya, saya mau cek kira-kira konsentrasi teman-teman sudah ada di sini belum ya? Kita akan bermain sedikit. Ya, jadi kalau seandainya yang sering kita lakukan, kalau saya ngomong pagi, bapak-bapak semua akan bertepuk ya bapak dan ibu ya, karena bapak-bapak banyak, ibu sekarang ikut ya. Jadi bapak dan ibu akan tepuk 3 kali sambil hey ya. Kalau seandainya saya ngomong siang, tepuknya 2 kali hey. Kalau seandainya saya ngomong sore, tepuknya 1 kali. Kalau saya ngomong malam, itu biasanya kita tidur ya. Jadi itu tercantiknya silakan dilakukan ya. Oke, kita cek konsentrasinya. Pagi, siang, malam. Silakan dilakukan.
pamrih ini tidak mungkin tidak kenal dengan beliau ya. Kita langsung panggilkan Pak Saiful Arya. Selamat pagi. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu, berkumpul gitu ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa, satu penghormatan yang luar biasa tentunya. Dan di antara penghormatan yang ada, tentu saja penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita dahulukan di dalam setiap kesempatan dan pertemuan kita. Kedengaran suara saya sekarang? Apa parah itu ini? Dan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, tentu saja kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji, juga rasa syukur kita. Saya seperti begini, jadi apa urusan itu? Hah? Ngeri langsung ini. Ya sobat karaoke. Baik, ya. Jadi sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita selalu menyatakan rasa puja dan juga rasa syukur kita di dalam setiap pertemuan dan di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap silaturahim kita. Ini harus menjadi satu budaya kita sebagai bentuk rasa syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini seperti disampaikan oleh teman-teman, kita ada ESQ ya sebetulnya. Namun ini kalau teman-teman biasa nonton band, ya nonton band biasanya akan muncul band wali gitu ya. Sebelum wali muncul itu ada band lokal dulu biasanya. Jadi kita indie band ya gitu. Kita indie band ya. Karena biasanya wali itu munculnya ke siang. Ada ini ya? Iya berdengung. Mantap di sini ya. Jadi udah di sini kan suaranya. Suaranya di sini aku nyom nih. Cek. Biasanya suara pakai mulut apa mic kedengeran? Kalau masih pagi yo siang lantai ya. Jadi sebagai pembuka ya kita akan sharing kepada teman-teman semua di pagi hari ini adalah terkait sesuatu yang sebetulnya kita semua dari lahir sudah diajarkan. Ya, dalam setiap kesempatan kita selalu belajar yang kita sebut dengan communication, ya, komunikasi. Komunikasi ini teman-teman, kalau kita analogikan dalam sebuah organisasi, misalnya organisasi itu seperti sebatang pohon, misalnya, ya. Munduran. Biasanya kalau kata guru saya dulu, menggambar itu berbanding terbalik dengan wajah. Kalau orang menggambarnya bagus, biasanya wajahnya jelek. Iya dong. Kalau gambar di sini jelek, bagus ya gambarnya jelek. Tidak sampai ini. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa pelukis-pelukis itu. Tidak kata yang mirip Pak Saiful. Oke, jadi kalau kita bicara komunikasi, komunikasi ini seperti akarnya sebatang pohon. Artinya akar di dalam sebuah organisasi mau semakin besar pohonnya, mau lebat buahnya, mau rimbun daunnya, itu tergantung dengan sukses tidaknya komunikasi di dalam organisasi tersebut. Apabila komunikasinya tidak berjalan dengan baik, maka yang terjadi adalah pohonnya menjadi kerdil, semakin mengecil dan cenderung akan mati. Karena tidak ada energi yang masuk ke dalam batang pohon. Nah, karena itu hari ini kita akan refresh sedikit mengenai komunikasi. Mungkin beberapa materinya banyak yang mengulang, banyak refreshment saja buat teman-teman. Namun
kita akan mencoba introspeksi diri kita masing-masing sejauh mana komunikasi kita yang biasa kita jalankan dalam organisasi yang kita pimpin saat ini. Ya, yang kami hormati Pak Akbar, ya terima kasih sudah diberi kesempatan. Ini acara ini sebetulnya berawal dari obrolan-obrolan kosong kita waktu itu ya Pak Akbar ya. Beberapa waktu yang lalu kami melihat Pak Akbar mengajak timnya itu ke Curug kalau nggak salah ya. Ya Kepayang ya, Kepayang. Kita coba komunikasi, Pak Akbar ini kenapa dan sebagainya, kok kita udah diundang gitu. Kami kan dalam itu ya kan. Pak Akbar ngomong, oh itu ini Pak, apa namanya personal farm, ada masalah gitu. Kita lagi belum bayar. Nah jadi dari obrolan itu kita melihat bahwa sebetulnya teman-teman kita ini karena sudah 3 tahun di masa pandemi, biasa sendiri-sendiri, bertemu dengan kita hanya lewat layar laptop, gitu, kayak nonton TV gitu ya. Nonton TV yang artisnya nomor Igo gitu kan. Ini artis-artisan gitu kan. Sehingga kita waktu itu komunikasi sehingga kejadianlah hari ini kita mengundang pembicara yang memang sudah expert di bidangnya, Pak Andri Maras ya, Coach Andri Maras dari ESQ. Kemudian di besoknya kita akan kumpul bersama untuk kembali membangun ikatan antara yang satu dengan yang lain di antara kita ya. Karena memang di masa pandemi kemarin kita perseorangan, kita individual, kita sendiri-sendiri ada pembatasan A, B, C, dan D. Kemudian ditambah lagi dengan apa namanya, setelah pandemi berlalu pakai makin bagus barang AKT. Kalau tadi ujian psikop bagi 2, nah sekarang ini psikop bagi 2 gitu ya. Sehingga muncul kecemburuan, Joni mau minta sama Musni, ujiannya lagi proses. Atau belum 3 hari, belum masih sini dulu. Ganti ini Pak, ganti data. Ya itulah model-model contohnya ya. Tidak boleh. Tapi kan ada dunia kan ya. Saya yang meminta itu jadi kau. Jadi kau ya. Tidak diinjil pun sama S2. S2 lagi cek tuh. Ada barang apa gitu. Cuma ada sikap tuh apa? Expert. Mantap ya. Iya. Mana itu minta kita dia lah. Expert itu segala. Jadi apa namanya, terjadi gap yang cukup lebar antara kita, sehingga kita merasa kok di antara tim kita tidak saling dukung, tidak saling support, padahal kita ini satu bendera gitu ya. Kita ini dalam satu ikatan sebetulnya. Kalau musuh besar kita itu adalah ya yang di ujung sana itu ya, yang saya sebelah itu kan. Itu musuh besar kita, karena mereka bukan hanya untuk berebut dan memakan market share kita, tapi target mereka adalah bagaimana membunuh kita semua. Ya, membunuh yang mana di dalam meeting mereka itu dibawanya kill yang mana. Jadi bagaimana mereka ingin membunuh semua yang maha yang ada di Indonesia. Apakah kita mau dibunuh? Ya. Semua kalau tadinya jadi gigit, ya, masa kita udah melawan? Masa kita gigit sesama kita? Karena kita gigit ke yang lain, yaitu musuh kita yang kita gigit. Baik itu dari Panca Motor Group gitu ya, maupun dari yang lainnya. Kita ini satu keluarga, satu ikatan, kita saling dukung. Karena itu kita ingin adakan bond sebetulnya untuk kembali membangun bond itu lem, untuk mengikat antara yang satu dengan yang lain sesama kita, sehingga nanti kedepannya kita ini menjadi sebuah satu lidi yang sangat kuat. Kalau sudah jadi satu lidi yang terikat, samurai pun dia mau untuk kalahkan. Kalau tangannya tepat, tangan kita laju gitu. Samurai. Ya, nah terkait hari ini barang kosong. Jadi inilah sebuah gambaran teman-teman bahwa saat ini dunia ini tidak lagi berdiri. Kita di Indonesia ini kalau kita hebat, kita baca pikir dari hulu ke hilir, kita baca hidup dewe, tidak tergantung orang. Itu adalah istilah yang lama yang tidak bisa lagi di kondisi saat ini. Di kondisi sekarang dunia ini sudah menjadi satu kapal besar. Apabila di salah satu ujung sana sakit, maka efeknya sampai di ujung paling belakang. Jadi inilah situasi yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu
pabrik chip kebakaran. Chip ya, chip itu yang salah satu komponen yang berada di dalam ECU gitu ya, di dalam